Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini satu persatu orang-orang yang selama ini sakit hati, yang sampai mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, mulai perlahan mundur satu persatu. Terutama yang apa itu, yang si Taufik, si Om Taufik yang di Solo, yang sampai ke pengadilan Surakarta kemarin, lah itu sudah mulai menyerah. Bahkan Komnas HAM juga menolak gugatan kubu Om Roy Suryo CS. Nah, ini kemarin kan tentunya kalian sudah tahu juga, Om Rismon baru saja dipanggil di Bareskrim Polri untuk memenuhi undangan masalah klarifikasi masalah ijazah Pak Jokowi, masalah tuduhan atau fitnahan ijazah palsu Pak Jokowi. Bahkan sampai saya melihat, saya pun juga menonton sebenarnya, Om Rismon sampai tegang sekali, bahwa orang ketakutan, begitu pucat sekali. Mungkin ya bolak-balik mungkin ke kamar mandi. Nah, jadi kan di sana kan kita sudah bisa menilai kalau tidak bersalah, kalau orang tidak melakukan perbuatan tercela, ya ngapain harus takut, ngapain harus cemas, ngapain harus pucat, kira-kira kan. Jadi nilai kalian sendiri. Nah, untuk kemarin anak abah terutama yang selalu mempermasalahkan masalah identik dan otentik keaslian ijazah Pak Jokowi, coba deh tonton ini. Ini kita akan melihat di mana momen Om Roy Suryo ya mulai lemes, mulai kicep mendengar penjelasan dari Purnah Wirawan Susno Dwaji. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dikomunikasikan itu adalah identik dengan tidak identik. Betul. Mestinya kalau identik dengan tidak identik sudah dijelaskan oleh Pak Roy. Ijazah A sama-sama dikeluarkan oleh ijazah B, kertasnya sama, tanda tangan sama-sama ini identik. Tapi apakah ini autentik atau sah apa tidak? Kalau yang ini dikeluarkan lembaga tidak berwenang, ini lembaga tidak berwenang, ya identik dia. Tetapi kalau ini dikeluarkan oleh lembaga berwenang, ini lembaga berwenang, identik dia. Ini dikeluarkan lembaga berwenang, ini tidak berwenang, maka dia tidak identik. Nah, jadi artinya perlu disampaikan bahwa kami mengambil pembanding adalah dari UGM. UGM menunjuk bahwa dari Fakultas Kehutanan tahun alumni 85 si A, B, C, D. Dan saya yakin itu sudah dilakukan begitu, hanya dalam komunikasi publiknya yang tidak bagus. Sehingga karena Pak Jokowi alumni 1985, kita bandingkan. Sama-sama diakui dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan, oleh Rektorat, baru tadi turun sampai ke itemnya, tanda tangannya sama, kertasnya sama, hurufnya sama, and so on and so on. Barangnya ini dilihat kan, ini barang yang asli dari Pak Jokowi yang dipegang dia. Menurut Anda harusnya seperti itu ya, Pak Susno? Ya, ini kan teknik komunikasi saja. Dan saya yakin mereka sudah lakukan seperti itu, hanya dalam mengkomunikasikannya yang tidak. Kemudian ditambah, Catat tuh, polisi pasti melakukan hal yang seperti itu. Catat tuh. Tambah lagi, ini ijazah si A, si B, C yang juga dikeluarkan lembaga yang sama dan diakui lembaga yang sama. Dan kami itu maksudnya penyidik ya, tidak hanya berpedoman pada ini. Sudah 30 sekian saksi yang kami periksa. Siapa saksi itu? Bagian pendaftaran, bagian ini, termasuk mungkin saksi dari harian atau koran misalnya. Apa di Jogja itu ada apa? Kedaulatan Rakyat. Tahun 1980 kami ambil masuk ya. Dalam ujian masuk nama Pak Jokowi terdaftar di koran tanggal sekian bulan sekian, Fakultas Kehutanan nomor sekian namanya. Publik ya. Kelihatan lusuh sekali Om Roy. Mungkin beliau sedikit demi sedikit mulai sudah mengakui mungkin. Tapi belum tentu yakin tamat apa enggak kan? Baru kami periksa dosennya, kan masih ada dosen hidup. Dia mengetahui mahasiswa itu. Tadi sampai kemana? Mata pelajarannya. Wah, ilmu hutan, ilmu pohon, ilmu mupuk gitu. Saya ini petani soalnya kan. Ilmu panen. Artinya semua jejak dokumen begitu ya, Pak Susno. Jadi apa yang dikatakan Pak Roy tadi itu akan lebih dipercayai. Dan saya yakin itu sudah dilakukan, hanya teknik komunikasi. Jadi kalau kemudian dengan keraguan yang disampaikan Mas Roy begitu ya, artinya seberapa itu ya kami publik hanya membayangkan, mungkinkah begitu terjadi? Lah, kita sudah masuk ya pada tahap sah tidak ini diterbitkan. Kalau barang ini saya yakin ini sudah identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Artinya sudah identik, sudah autentik karena diakui oleh UGM. Nah, proses sekarang kita masuk pada tahapan proses. Nah, proses ini beliau masuk gitu, ada terdaftar. Sampai apakah beliau betul kuliah sampai semester berapa tadi? Ada. Tapi sampai ke sini ini adalah wewenang dari mereka yang mencari data. Nanti cross checknya kepada siapa? UGM. Yang berhak menilai ini adalah UGM, bukan Polri. Polri mencari keterangan dari UGM. Kalau betul masukan, karena pihak pelapor kan diperiksa ini.
ini ada keterangan dari pelapor bahwa KKN-nya di desa ini, tapi ternyata desa ini tahun sekian belum ada. KKN-nya tahun 283, padahal dia baru sekian semester, belum mendekati SKS 100. Ya. Tanya UGM, apa boleh? Kalau UGM menjawab, ada pengecualian. Memang boleh. Ya berarti mau tak mau dia akan terima kan? Betul, betul. Pada intinya ini semuanya teknis, kesalahan teknis. Apalagi kan sudah dijelaskan apa itu prop jimbli ini kan, apalagi di zaman dulu pasti banyak kesalahan teknis sama juga kan manusia biasa. Jadi mohon dimaklumi lah. Ada boleh kondisi lagi. tertentu misalkan. Kalau misalnya ini ada lembar pengesahan yang salah, ini kan karena apa? Supaya adil, pelapor harus diperiksa. Betul. Lembar pengesahan tidak ditandatangani, tanda tangan tidak, keterangan anaknya bukan namanya, tidak pakai JO, tidak pakai apa. Oke. Bagaimana menurut UGM? Oh, itu kesalahan administrasi kami. Ada lembaran yang benar tapi Baik. tidak ditempel di situ. Ini dia. Nah, berarti sudah kalah yang ini. Oke. Ya. Jadi artinya diperlukan di sini adalah keterbukaan. Penjelasan lebih detail begitu ya, Mas Susno ya. Saya yakin itu sudah dilakukan seperti itu. Ya, tapi ke publik mungkin belum disampaikan Ya. seperti Oke, dan itu menjadi pertanyaan Mas Roy dan ada teman-teman. bagusnya. Oke. Ini pelajaran Setuju, untuk Bapak. anak bangsa. Betul, Jadi oke, kita oke. tidak boleh langsung memponis, wah Pak Susno ngomongnya gitu, udah jadi ternaknya Mulyono. Suatu saat saya seolah-olah membela situ, Oke. wah ini Pak Susno udah melenceng pikirannya. Padahal saya di sini berbicara menurut kacamata penyidikan, netral demi kebaikan negara dan bangsa. Oke, baik. Anda semua belum pernah merasakan penyidikan ketidakadilan. Aku pernah merasakan. Oke, baik, Mas Susno, itu cerita lain. Cerita lain. Baik. Halo saudaraku, ini menanggapi permintaan dari Ednura. Selidiki juga bang, ijazah Tifa itu benar nggak? Kami anonimous, kebenaran tidak bisa dibungkam. Kami telah mengunggah dan mempublikasikan bukti terkait ijazah palsu milik Rismon dan Tifa. Kamu bisa mencarinya sendiri. Gunakan kata kunci Busroot ijazah Dr. Tifa di TikTok atau internet. Kami tegaskan kembali, ijazah Rismon dan Tifa adalah palsu. Kami menelusuri langsung situs resmi kampus mereka. Hasilnya tidak terdaftar, tidak sah. Kami bergerak karena permintaan. Kami membuka karena kalian berhak tahu. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan. Expect us. Silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh, nggak usah nggak usah tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu. Ini dipanggil sebagai terundang. Klarifikasi tentang berkaitan dengan Wah, parah nih reporter. laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada Saya sih bukan ahli digital, saya juga bukan ahli forensik, ya saya juga bukan telematika. Artinya saya bukan orang seperti Dr. Rismon Syahnipan maupun Roy Suryo, tapi saya ingin mengatakan bagaimana mungkin ya guys, itu ijazah itu bukan digital, kok pakai diuji forensik segala itu bagaimana ya guys? Uang palsu itu tidak perlu dipakai uji forensik, dengan mata telanjang orang sudah tahu itu uang palsu ini tidak. Begitu pula dengan ijazah, kan cukup dibandingkan karena itu ijazah fisik. Kalau itu sertifikat digital, ya sebagaimana yang ada saat ini, terutama sertifikat baru, bolehlah itu ujinya digital juga. Tetapi ini kan fisik, kan tinggal membandingkan. Nah, jadi kejanggalan pertama itu sesuatu yang Akhirnya menyerah juga dia orang. Satu persatu menyerah mundur perlahan-lahan. sifatnya fisik ya guys ya, tapi diujinya pakai digital. Maka jadi pertanyaan, apakah ijazahnya ini ijazah yang ada di Twitter atau ijazah yang berkembang di ruang-ruang masyarakat, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, ataukah itu ya? Tapi kalau saya sebagai akademisi, karena ijazah itu barang fisik, ya diujinya dengan cara fisik, dibandingkan saja begitu. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan
harus ya siap menghadapi, karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, Ya Allah, ditolak. kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi dalam hal ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan-kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah apalagi Betul, kebalik sebenarnya. Seharusnya Pak Jokowi yang melapor ke Komnas HAM. sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal, karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar. Karena emangnya bahasanya Roy Suryo sama Roy Panci ada undang-undangnya? Selama itu udah ditulis tuh Roy Panci undang-undangnya, jangan diikutin, itu bisikan setan. Perdebatan dengan dalam tanda kutip pandangan apa sendiri, tapi dari pandangan masyarakat dan melapor satu komite. Masyarakat yang mana nih? Masyarakat kita ada dua golongan. Kebanyakan yang goblok, ada juga yang pinter. Masyarakat yang mana? Kalau yang pinter gue masih selaras sama pikiran gue, tapi kalau yang goblok gue nyerah dah. Karena ngomong orang goblok muter nggak bakal ini mau menang sendiri gitu. Kepercayaannya dengan CS dengan arti kata dia bilang tidak menunjukkan keasliannya saat tes konfes membenarkan bahwa ijazah. Emang Roy Suryo jualan apaan di UGM? Jualan panci? Betul, nggak ada gunanya. Hah? Yang berhak aja yang ngeluarin ijazahnya aja, itu udah nyatakan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Lah Roy Suryo kewenangannya apa di UGM? Kan ini bukan delik aduan relatif Pak, atau delik aduan sederhana, atau delik biasa yang siapa saja bisa melaporkan. Ini delik aduan absolut. Harus si korbannya siapa? Yang punya ijazah sama yang tanda tangan. Itu korbannya kan udah berkali-kali gue jelasin. Iya. Roy Suryo ada tanda tangannya nggak di ijazahnya Jokowi? Nggak ada. Di panci ada, tapi di ijazah nggak ada. Ini berarti disuruh laporin yang maling panci. Yang maling panci di rumah dinas. Laporin itu. Roy Suryo, kalau ada tanda tangannya di panci gitu. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak. Dengarkan ini langsung dari Ustadz Ngabalin nih. Kembali lagi nih, comeback nih beliau nih. Begini cara peradabannya, menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai.
Kemarin ijazah Jokowi yang dibilang palsu, sekarang ijazah Iriana yang dibilang palsu. Ini orang gak henti-hentinya bikin kegaduhan dan nyebar hoax. Dan lucunya lagi, netizen ini ikut tergiring opini dengan berita hoax ini, tanpa dasar, tanpa fakta, tanpa sumber, tanpa artikel. Kalian tahu nggak? Kalian itu sudah tergiring opini. Itu adalah pengalihan isu tentang kasus korupsi besar. Contoh, dari kasus Timah hilang di media, kasus Antam hilang di media, kasus Pertamina hilang di media, Jiwasraya hilang semua di media. Itu adalah agenda politik untuk mengalihkan isu publik tentang korupsi besar. Maka dibikinlah agenda untuk bikin mengarah ke Jokowi. Kalian tergiring opini kebodohan ini. Kalian mikir nggak? Harusnya kalian tuh yang demo ini kasus korupsi besar. Kalian harusnya demo kasus korupsi timah, korupsi pajak. Itu yang harusnya kalian fokuskan. Kalian malah fokus terhadap ijazah palsu Jokowi. Dan mereka berhasil menggiring kebodohan kalian. Nelan berita mentah-mentah tanpa kalian lihat dulu, cek sumber faktanya, tanpa kalian lihat lapangan, mau menutupi kasus korupsi-korupsi besar ini. Kalian malah sibuk aja ngurusin Jokowi ijazah palsu. Play basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. Hello, my name is Jan Edresi Narendra. I'm grade 3A. I'm from Sampurna Academy Avenue. I'm the part of basketball team. I play basketball when I was 5 years old, and Ya Allah, kayaknya malu Dokter Tipa kalau lihat video yang kayak gini. basketball is... Yes, I think it is time for us to test our undang-undang. Oh, tenan. Kita harus pisahkan antara seorang Jokowi dengan ijazahnya Jokowi. Jokowi ya Jokowi dengan pro kontra segala macam lah, 11.000 triliun, SMK, IKN, banyak jalan tol dibangun, banyak bendungan dibangun, itu Jokowi sebagai presiden. Tapi kalau ijazah Jokowi ini beda menurut saya. Ijazah Jokowi ini kan yang ngeluarin UGM. Jadi kalau sampai hari ini Pak Jokowi agak tenang gitu ya, tenang-tenang aja gitu. Dia memang merasa terhina, sehina-hinanya kata dia kan. Serendah-rendahnya. Terus dia bilang, saya sedih sekali, itu wajar saja. Tapi Pak Jokowi, saya yakin dia memahami bahwa bukan gue dong yang harus tanggung jawab tentang ijazah. Yang ngeluarin dong. Kayak saya Mas Budi, saya di Unpad, di UI, di BINUS. Selesai kita lulus, kan dapat ijazah. Betul. Percaya kan kita kalau ijazah itu asli kan? Betul. Kita juga nggak pernah nanya, Unpad, ini asli nggak? Gitu kan enggak. Sama gitu. Pak Jokowi juga begitu lah. Ini kan yang ngeluarin UGM. UGM kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia mesti bilang kalau itu asli. Betul. Dan UGM sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu. Sampai level rektor loh. Iya, bahkan menurut saya ketika UGM sudah bilang begitu ya sudah selesai. Lah, orang yang ngeluarin dia kok. Kalau kemudian ditemukan palsu, ya, misalnya ditemukan palsu, semua apa? UGM-nya mau ditutup. Ditutup dong, dia bubar dong. Bayangin aja ngeluarin ijazah palsu yang digunakan untuk pendaftaran presiden. Iya. Ya bubar lah UGM-nya. Kan nggak gitu. Makanya menurut saya case-nya sekarang itu UGM yang memang harus kelimpungan, dia membuktikan bahwa itu palsu dan sudah berkali-kali dinyatakan oleh UGM bahwa itu asli gitu. Kalau saya sih ngeliat UGM-nya aja, karena melihat dari sisi saya sebagai mahasiswa yang udah lulus gitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi kelihatannya santai, walaupun sedih dia melaporkan dan lain-lain, ya memang itu ranahnya ranah UGM. Makanya menurut saya kemarin sih ya terserah sih Pak Polisi, namanya juga Pak Polisi, bebas-bebas aja. Bukan kebablasan ya, kelewatan juga. Maksud gua ya udah sih, uji lab 4 itu menurut gua sih kelewatan aja. Percaya aja sama UGM-nya gitu. Dia walaupun sekarang dia udah umumin, ya apalagi gitu kan, UGM sudah bilang asli, Pak Polisi udah bilang asli, terus kita nunggu siapa lagi tukang fotokopinya bilang, iya waktu itu dia bawa ijazah asli kok kesini gitu. Lamun siro sakti ojo mateni. Masya Allah, walaupun hujan yang sangat deras, tapi inilah bukti bahwa warga Indonesia itu cinta dengan Pak Joko Widodo. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Nah, itulah salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia masih mencintai beliau, walaupun beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden Indonesia.
Nah pokoknya ya kita sudah sih sebenarnya kalau dibilang muak sih memang agak muak sih sebenarnya. Terus mempermasalahkan ijazah yang banyak sekali kalau saya melihat komentar-komentar di netizen itu ya tak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Apalagi kan beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi buat apa sih kita terus memperkeruh suasana? Ya namanya juga manusia kan, manusia biasa. Kalau dicari-cari ya pasti adalah kesalahan. Karena kan ada istilah manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Karena hanya manusia biasa. Karena kesempurnaan itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tapi beda hal kalau dengan abah mereka sekalipun itu ya kalau kita melihatnya sangat menjijikkan padahal seperti jembatan kemarin yang diresmikan abah mereka padahal cuma sekedar dicat doang terlihat begitu sangat pencitraan. Tapi bagi mereka ya Anies itu ditunggu oleh dunia internasional kan susah kita kalau dengan ngomong atau debat dengan orang seperti itu. Jadi ya percuma, tidak ada gunanya kalau kita berdebat dengan orang ya berah. Nah ini catat ini untuk Om Roy Suryo maupun Om Rismon terutama yang selalu menuding katanya ya buzzer lah ya mengharapkan apa itu komisaris lah. Ini catat nih. Coba kalian lihat itu mahasiswa-mahasiswa kemarin atau orang-orang kemarin yang menyerang Pak Prabowo, yang mengkritik Pak Prabowo masalah RUU TNI. Nah, sekarang tidak ada, bergeming, tidak ada mereka. Mereka saja pun tidak ingin membahas masalah ijazah Pak Jokowi. Mereka saja muak sebenarnya. Jadi kalau orang bisa berpikir secara cerdas, secara waras, justru harusnya tahu ini kan isu receh temeh. Jadi sebenarnya kita menyuarakan kebenaran melawan kezoliman, apalagi ini bukan lagi kezoliman tapi lebih ke pembodohan. Nah balik lagi untuk masalah yang mengharapkan komisaris, tidak pernah, jangankan mengharapkan komisaris. Saya pun tidak tergabung ini ke apa itu gerombolan yang menyatakan YouTuber Nusantara kan, yang kemarin sampai diundang ke Solo. Mengapa? Karena saya belajar dari kalian, masalah belajar dari Om Roy Suryo kan yang pernah sekolah dengan Pak Joko Widodo, belajar dari Om Repli Harun, belajar pokoknya semua lah, Prof Ikrar kan yang pernah sekolah. Setelah tidak ada lagi kontribusi Pak Joko Widodo pada hidup mereka, langsung mereka menyerang balik. Nah, jadi saya tidak ingin seperti mereka lah kira-kira. Jadi menjaga keikhlasan, saya tidak akan berharap pada manusia. Jadi saya memang benar-benar real menyuarakan kebenaran, melawan kezoliman. Tidak ada embel-embel manapun. Jadi kalau kita berharap dengan manusia, berharap dengan makhluk, pasti berujung dengan kecewa. Ya seperti kalian kan sakit hati yang sampai menyerang sana sini. Nah jadi saya tidak ingin seperti kalian. Nah saya akhiri pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.